Yang kedua, kenapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Kenapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Karena pada malam itu selain Masjidil Haram tidak ada masjid yang lain kecuali yang ada cuma Masjidil Aqsa. Kalau malam itu Masjid Al-Mawardi sudah ada, barangkali Nabi mampir juga ke sini. Jadi Masjidil Aqsa itu nomor 2 tertua di dunia setelah Masjidil Haram. Ini alasan kenapa Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Yang ketiga, dalam Tafsirul Munir dijelaskan kenapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa, untuk meyakinkan Rasulullah bahwa Masjidil Aqsa memang benar-benar ada. Selama ini Rasulullah cuma mendengar informasi dari pedagang, dari kafilah-kafilah yang safar melakukan perjalanan. Tapi pada malam itu Rasulullah diisrakan oleh Allah sampai di Masjidil Aqsa. Ternyata memang benar Masjidil Aqsa bukan kabar yang sekedar dihembuskan, memang betul-betul ada. Nah, di kemudian hari hikmahnya Bapak Ibu, ternyata waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, Allah mentakdirkan kiblat Rasulullah dan kaum muslimin itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Rasulullah yakin Masjidil Aqsa memang ada karena Rasulullah sudah pernah diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Berapa lama Nabi dan kaum muslimin sholat yang menghadap ke Masjidil Aqsa? Di Madinah ada masjid bersejarah namanya Masjid Qiblatain. Dalam tafsir Qurtubi itu dijelaskan Rasulullah dan para sahabat saat di Masjid Qiblatain sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan lebih 3 hari. 17 bulan lebih 3 hari. Jadi hampir 1,5 tahun lamanya. Setiap hari Nabi mandang ke langit, Bapak Ibu. Bentar Nabi mandang ke langit. Maksudnya nunggu kapan Jibril turun bawa ayat agar kiblat balik lagi ke Masjidil Haram. Akhirnya datang malaikat Jibril setelah penantian 17 bulan lebih 3 hari, bawa ayat surat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami melihat wajahmu berbolak-balik memandang ke langit wahai Muhammad, maka akan kami hadapkan engkau ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Maka mulai saat ini hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Bertakbir Rasulullah, Allahu Akbar. Ternyata penantian panjang beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban. Itu sebab kenapa Rasulullah mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban penantian panjang Rasulullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat balik lagi ke arah Masjidil Haram. Ini hikmahnya kenapa Rasulullah dibawa ke Masjidil Aqsa. Yang lain apa hikmahnya Ustaz? Kenapa Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa? Untuk menunjukkan betapa sempurnanya syariat Nabi Muhammad. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, apa kata Rasulullah? Wa musila lin nabiyyun fasallaitu bihim. Dimisalkan kepadaku para nabi, aku sholat kepada mereka bersama-sama dan aku menjadi imam, sementara para nabi menjadi makmum di belakangku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan pengakuan para nabi bahwasanya syariat Rasulullah adalah syariat yang sempurna. Islam datang menghapus semua syariat yang pernah ada. Bukan berarti syariat yang pernah ada salah, tetapi Islam menjadi penyempurna semua syariat yang pernah ada. Cuma dasar wong kafir tuh bae Pak, gengsi dak galak ngaku. Kalau nak pengen bukti kita jawab pakai bukti Bapak Ibu. Betapa sempurnanya syariat Islam. Tidak ada akidah agama lain yang punya tuntunan seindah dan sesempurna Islam. Dari sejak dalam perut sampai masuk perut bumi Pak,
Apa yang Islam tidak punya tuntunan? Lahir ke dunia disambut azan, iqamat, diberikan nama yang baik, ditahnik, di akikah, begitu kan? Ada tuntunan untuk dihitankan. Nih, semua ada tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masuk masjid ada salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Mengumandangkan azan itu tuntunan untuk memberitahu waktu salat sudah tiba. Nih, hebat Islam, sempurna. Maka dikatakan oleh Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Semua ada tuntunan, termasuk bapak ibu berpakaian. Islam punya tuntunan. Malam ini bubar dari masjid ini, istirahat tidur. Islam punya tuntunan. Miring ke kanan, ngadap kiblat. Ini tuntunan Islam. Maka itu kalau kita tidak mengikuti tuntunan, jangan heran bapak ibu kalau tidur mimpi jahat. Lagi lepas tidur, tahu-tahu jerit. Begitu ditanya, ngapa Pak? Ampera rubuh. Ngapa kalau tidak mengikuti tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi? Sampai mimpi jahat pun Islam punya tuntunan, Pak. Ibu pernah tak tidur mimpi jahat? Mimpi yang paling mak mimpi apa lah, Pak? Mimpi jadi wong kaya, Pak. Bangun tidur buntu lagi. Itu mimpi yang paling tidak mak. Mimpi jahat Islam juga punya tuntunan. 1, baca ta'awuz. 2, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam wa min a'malis syaitan. 3, sunat berubah posisi tidurnya. Yang 4, sunat isyarat berludah ke kiri 3 kali. Awas, Mam, jangan gagal paham. Isyarat berludah. Nah, ini nah. Kalau mimpi jahat, lantak mamang itu gagal paham malam ini, salah pendengaran. Ingat dia, kata Pak Ustadz, kalau mimpi jahat berludah ke kiri 3 kali, ngentak rai bibik sebelah itu. Apa kak? Besok pagi nangis bibi. Mamang kau udah sayang lagi sama aku. Ngapa bi? Semalam Pak Ustaz lagi tidur berdecos 3 kali raya aku diludah. Tahu lah dewek Pak, udah mau tidur tengah malam pakar. Ini Islam punya tuntunan. Indah Islam Pak. Ini sebuah pengakuan bahwa syariat Rasulullah itu sempurna. Makanya kita bersyukur Allah tidak takdirkan kita hidup jadi kaum Ad. Allah tidak mentakdirkan kita hidup jadi kaum Bani Israel. Kalau ditakdirkan Allah hidup jadi Bani Israel, Bapak Ibu, ya Allah, macam murtad gitu nih Pak, macam kafir barangkali. Ngapa cak itu Pak Ustaz? Bani Israel syariatnya berat Pak, berat. Mereka untuk beribadah tidak bisa di sembarang tempat. Kalau Allah sudah tetapkan mereka beribadah di tempat A, dimanapun mereka berada, mereka harus balik ke tempat mereka yang sudah ditentukan untuk beribadah. Tapi umat Nabi Muhammad ketemu masjid boleh sholat, ketemu musola boleh sholat, di perjalanan boleh sholat, di rumah boleh sholat. Ini berarti syariat Rasulullah lebih ringan dibanding syariat kaum Bani Israel. Satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf tanpa ada niat untuk bicara porno. Kaum Bani Israel, dengar ya. Kaum Bani Israel, kalau istri mereka dalam keadaan haid, kalau istri mereka dalam keadaan berhalangan, maka suami mereka diwajibkan keluar rumah, tidak boleh balik. Sampai kapan balik? Kalau mereka yakin istri mereka sudah dalam keadaan suci, baru boleh balik. Kalau syariat ini berlaku, nangis dalu ibu-ibu, jangan macam-macam. Lah iya Pak. Lagi halangan, suami tidak boleh balik. Iya kan? Sakit gigi, anak 3 demam panas, susu kota habis, pempes habis, hari hujan angin, geledek petir, genteng bocor, rumah banjir, lagi lengkap sudah penderitaan. Ini berarti syariat Bani Islam. Imam Rasulullah yang jadi makmum adalah para nabi. Ini kehormatan.
Waktu itu orang jadi imam itu kehormatan Pak. Cuma jangan nak berebut jadi imam. Kalau tidak masuk jadwal imam, jangan nak protes, nak minta marah-marah, nak merajuk, ya, update status di Facebook, buat status di WhatsApp. Ada nggak yang model itu? Alhamdulillah. Apa dah kata ni, apa dah kata beda, Allah. Ya kalau nak dipikir-pikir Bapak Ibu ya, kalau nak ngomong jujur lah, masih mending nasib tukang azan dari nasib imam. Nah bukti kelah udah bicara. Nah bocah itu Pak Ustaz, imam tegak di depan, kalau imam salah, yang nanggung dosa makmum semasjid itu siapa? Imam. Tukang azan walaupun salah, asal yakin sudah masuk waktu, tidak nanggung dosa orang. Tukang azan, iya. Tapi mamang itu disuruh azan, mam azan. Gila lah nak kata imam nak maju, no. Rupanya nak minta jadi imam. Ya Allah, bukan di sini dalam cerita aku itu. Tukang azan kalau salah tidak nanggung dosa orang banyak Pak. Azan itu balik. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah. Ribut dari pangkal ke ujung gang Kartini. Siapa ngebang itu? Oi, lolo apa? Sibuk ngatoi wong lolo. Awak dia lewek lolo. Kalau diri kita tidak lebih baik dari wong lain, jangan mencemooh wong lain. Giliran dia suruh azan di masjid, pecah wong stroke. Allah. Ada? Ya kenanya wae. Iya pecah wong stroke dan suruh ngebang wah. Kalau ente tahu azannya salah, ente ngapa dak ke masjid? Iyalah, sibuk ngomentari wong, sibuk nyalakan wong, sibuk menghujat wong, dia dewek tidak ke masjid. Ya Allah, nih kalau diingat ke merajuk, nggak marah, kawal aku. Ya aku bukan ngatai siapa-siapa dalam cerita aku ini. Merajuk tuh ini jahat. Bapak Ibu, saro nyari ubatnya. Iya nih Pak, kalau aku sampai ke dalam ceramah, wong tua nih yang susah nyari ubatnya 3. 1 merajuk tua, 2 nangis tua, 3 kanji tua. Kanji tua, apalagi zaman HP ini ya. Lagi ngok Ustaz tegak ceramah dari tadi, masih nak selfie bu itu. Aku bukan marah, bukan usah oleh kanan kiri, baca aku negur. Sangkot aku dah nyingok. Nah, iya. Mentang-mentang duduk berbaris 3, selfie dari bawah pula, jolol ke lidah. Yes. Ini Pak, fenomena zaman sekarang. Kita hidup memang di tengah lautan media sosial yang begitu hebat. Tapi ingat Bapak Ibu, medsos bukan tujuan. Medsos itu tidak lebih sekedar alat untuk mendistribusikan kebaikan. Tujuan tetap kepada Allah. Dan hati-hati dengan media sosial. Setiap orang bisa memberi informasi kepada siapa saja dalam media sosial. Tapi belum tentu itu jadi kebenaran yang hakiki. Orang kadang-kadang belajar agama lewat medsos Pak. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi orang yang memberi informasi itu menurut pemahaman mereka, menurut batas kemampuan mereka, bisa salah, bisa benar. Makanya kita lihat di medsos saling menghujat, saling mencaci. Yang paling abdul belajar, duduk buka kitab di hadapan guru, itu yang hak. Sebab para sahabat semua duduk di hadapan Rasulullah, mereka belajar agama langsung kepada Rasul. Minimal untuk ilmu yang fardu ain, ya, ngaji duduk belajar. Jangan jadi wong Islam merasa jadi Muslim karena faktor nasab.
Cuma karena faktor keturunan, bapak kita Islam, ibu kita Islam, merasa diri kita cukup menjadi orang Islam, menerima apa adanya dari orang tua tanpa usaha untuk belajar lebih jauh tentang Islam, maka akan melahirkan pribadi Muslim yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Belajar, jangan sampai jadi wong Islam tidak punya ilmu. Kami dulu Bapak Ibu ingat di masa belajar, uji kiai ngomong, kiai kami ngomong, Jin, kau tahu tak Jin, ngaku rai kita nih, diawasi wong banyak karena ilmu Jin. Kalau tak kata ilmu, siapa nak ngawasi rai kita? Lama Pak aku merenung. Iya. Cuma karena ilmu. Baca ilmu kampung bela betua Pak hidup ni. Ilmu kampung lama tapi itu kampung tak tahu itu aku ngomong benar. Ya, kalau bahasa kerennya Pak, ilmu sosial kemasyarakatan. Nah, itu ilmu kampung. Apa Pak Ustaz ilmu kampung? Baca buka Fatihah, mimpin Yasin, mimpin tahlil, baca doa Yasin, baca doa tahlil, baca maulid, mimpin marhaba, peresmian namo, doa pengantin, baca nyolat ke mayit, doa jenazah, sampai ke kuburan baca talqin, baca berdoa. Baca ilmu kampung ini Bapak Ibu, silakan buktikan omongan aku, kakek lokanya kamu makan belakangan. Nah, buktikanlah kalau tidak percaya. Iya. Habis acara diminta untuk mengawali makan malam bersama Ustaz Abdul Majid. Iya, begitu. Duluan. Cuma mendekati ilmu, siapa nak ngongkon gitu makan duluan? Nasib tulah Pak, kapan ngangkat centong nak kepak. Kapan ngangkat centong tulang. Lalu makan belakang. Cuma kalau ada ilmu, sekali ngubek centong itu ngangkat tulen, diolah daging. Enggak percaya. Nasib jahat makan belakangan, tekubek-kubek di pindang tulang. Nggak nyari daging. Bapak Ibu baca tulisannya tuh pindang tulang. Jadi jangan nak mencari daging. Iya kan? Pindang tuh. Kalau ada ilmu, maka ilmu yang bakal ngangkat. Pergi tahlilan, walaupun datang terlambat. Apa kata jemaah? Nah aduh, datang, naik. Suruh naik. Tidak galak naik Pak, dipaksa wong naik. Cepatlah naik, aku mulai tahlil. Kata yang memimpin doa tahlil. Karena dia ada ilmu. Ilmu yang dorong dia naik, Bu. Tapi menedup kata kedadakan. Tahu kata kedadakan, kata ilmu, kata kebaca. Walaupun tampilan bagus, baru kaki nak langkah naik tangga, wah lah sempak kawan. Udah lawan, kalau takut mana yang bocor. Baca apa kau punya kawan ya lah. Tampilan bagus, rupanya kata kebaca. Baca. Ini Pak. Gua itu walaupun lah tua Pak, cuma baca ilmu kampung. Walaupun lah tua. Tampil terus, meskipun bacaan sudah tidak sempurna, gigi lah habis metik. Lah motor tidak begigi metik kan? Wah itulah tuh gigi habis metik. Cuma baca ilmu kampung, masih jadi gawe Pak. Acara kata lokak nyorong, berkat ada wah itu jangan kamu jingok tuanya. Mimpin tahlil, tambah mana aja, masih jadi gawe. Atau kejadian Bapak Ibu, ini kisah nyata Pak. Ya, kisah nyata, zaman aku masih ngaji dulu sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, masih tahu. Jadi dia ini yang biasa mimpin dia tahlil, mimpin doa, kebetulan malam itu tidak datang Pak. Alhasil sudah, sama-sama dia juga. Waktu baca tahlil Bapak, buka kitab Yasin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi. Takdir Allah berlaku, blok listrik mati, gelap ruangan itu. Pening budak ini, mak mana nak nutup ya tahlil ini. Ulak
balik subhanallah bihamdi dari tadi tak berhenti. Akhirnya Pak dia kesel tepaknya lantai blak Al-Fatihah selesai habis. Kalau tak kata ilmu. Jadi walaupun tua, medik, gigi habis, kalau baca ilmu kampung, insya Allah masih nengah di harga. Nak kemana kau nak? Ah, itu masih aku baik kau dah. Aku ni muda tak kejut Bapak Ibu, gara-gara sejak saya Ali Jabir kena tuja lagi ceramah lampung aja. Ada kan almarhum saya Ali Jabir lagi ceramah di bocok panggung, tahu-tahu kena tuja. Nah, sejak saat itulah Pak, kalau lagi ceramah tiba-tiba ada orang tegak agak bersau gitu. Jadi malam ini selama aku ceramah kalau ada orang tegak lanjaklah oleh kamu. Kalau nak ke WC, mama mulai. Walaupun tua, kalau ada dia duluan yang diundang ngomong. Assalamualaikum wa waalaikumsalam. Ada hajat apa ponaan? Anu aku nak undang malam Jumat ini aku nak tahlil doa wong tuaku. Pertama aku undang Pak, yang kedua aku minta tolong jangan dia dua ada datang. Pokoknya sembah sujud acara aku serah ke dengan waktu lah yang pimpinnya. Jual mahal dulu wai. Hadi aku jengok jadual dulu. Iya. Pakai ngomong jengok jadual dulu. Awak dari pagi sampai ke sore gawe ngelumang ngurep tulah. Tahu bang ngelumang ngurep? Jangan teman ego ngelumang ngurep. Yang ngelumang ngurep di Palembang ini cuma dua, satu otak-otak, dua bebek panggang. Ujung-ujungnya gosong. Ini bahan maka jangan jadi orang tak punya ilmu, tak punya ilmu. Baru Isra Pak gitu nih. Belum cerita Mi'raj belum selesai. Siapa MC itu? Aku Islam sampai jam berapa? Terus. Laju Bu, terus. Kalau kamu masih tahan, terus. Lanjut. Aku tak tahan. Jemaah nih Pak, kalau lagi kena urat, lanjut. Terus. Nih, Bapak Ibu, dari mulai aku ceramah tadi, kamu tuh cuma ngawasi rahi aku, dah nyingok kaki aku. Belak-balik, goyang-goyang. Kamu nak ngerti Pak, muang selah gitu. Memang itulah berdakwah. Memang itulah cara bergerak. Kadang-kadang ngadepi bapak-bapak, cara ngajak bocor. Iya Pak. Mereka Ustaz, awas uji pakam nak ngancam dulu. Maksudnya apa Pak? Awaskan dulu. Malam ini Ustaz tuh di tempat kami. Kira-kira mana Pak Ustaz malam ini nak dijemput aku tidak uji lupa ini musim hujan membaca jemput baik. Macam mana lah Pak Ustaz? Kalau baca datang ngewek terus aja. Bukan kamu sini bukan yang dalam cerita aku itu. Kira kita minta jemput lembut dia aneh. Nah, ibu-ibu, kadang-kadang ada ibu-ibu bukan macam halus dia, tapi nyelekit. Iya, dianggap ngaku lah kami yang ceramah kadang-kadang. Lah banyak Pak pengalaman, bukan baru ceramah. Halus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Puji ibu itu, Pak Ustaz, baca tak kami nak maki Pak Ustaz? Nak maki. Kalau bertanya. Bukan laut bolu orang second kan? Bahasanya nama maki. Kalau Pak Ustaz baca kami pakai, kami nak mempersiapkan diri. Ayo Allah kepulgar-pulgar bahasa ibu-ibu. Allah. Maksudnya apa Bu? Mempersiapkan diri itu ya segala sesuatunya Pak Ustaz. Konsum, kenapa kamu pikir dia hadir? Oh di masjid dipikir positif. Dengar dulu aku, jangan jahat sangka itu. Maksud segala sesuatu itu konsumsinya, baju seragamnya, ibu-ibu nak dipikir ke?
Iya kan? Kami nak ngapal qasidahnya ulo Pak Ustaz. Nyambut aku depan pintu masjid, semangat bukan main ibu itu. Oh, nabu terbangan. Begitu sampai depan pintu masjid, apa ibu itu? Pak Ustaz, kaget kalau Pak Ustaz ceramah, bukalah habis galau-galau, mati telanjang. Suruh buka habis galau-galau. Ngapal qasidah 15 menit, 2 lagu selesai. Apal ibu itu. Luar biasa. Giliran tadarus Al-Quran, bolak-balik wa ija kolak baca Quran wa izqa ngijo kelam sebatang yang melengko ujung cak satan pancing itu tak terijo tahu seharusnya ya tak baca wa izqa tadarus baca Quran atamu ringan kawan sebelah atak gula atakmu terus nak baca ayat atamurun nasa bil birri nih ya Allah tapi giliran kapal qasidah ya iramanya apal nadanya masuk apal gebukan terbangannya yang bing apal teko lenggoknya apal goyangnya lagi ibu-ibu kalau lagu goyang qasidah tilang itu belum mi'raj belum Pak, masih Isra ini, masih mukadimah tenang Pak. Ini baru sampai cerita Masjidil Aqsa nih, ya. Belum lagi tanda kebesaran yang Allah tampakkan kepada Nabi. Linuriyahu min ayat. Min itu bermakna litab'id, menunjukkan sebagian, bukan seluruh tanda kebesaran Allah. Maka dalam kitab Qissatul Mi'raj paling tidak ada 11 tamsil yang Allah tampakkan kepada Rasulullah pada saat peristiwa Isra tersebut. Ada sekelompok orang Bapak Ibu sambil berjalan nepuk kepala, ngucurkan darah, sepanjang jalan mukul kepala keluar darah. Manhum Jibril, siapa mereka itu Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hum tarikus salat. Mereka lah orang-orang yang meninggalkan salat. Alhamdulillah. Kita peringatan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, sebenarnya produk yang dihasilkan dari perjalanan ini adalah sholat. Mengajak kita semua untuk introspeksi diri tentang bagaimana sholat kita, tentang bagaimana pemahaman sholat dan kualitas sholat kita. Yang merasa sholat jangan langsung berbangga hati, jangan menganggap rendah yang jarang sholat. Yang merasa punya ilmu jangan menjadi congkak, beranggapan sholatnya lebih baik. Kita kadang-kadang hidup ini Bapak Ibu banyak terhijab oleh rasa, banyak terhijab oleh sangko. Kita merasa sudah jadi wong baik, sudah nyangko diri kita sudah jadi wong yang ahli ibadah. Hidup kita jujur mesti mengakui kita ini sudah terlalu banyak membungkus penampilan diri dengan casing-casing kesolehan, padahal kita masih jauh dari kriteria orang yang soleh. Maka jangan mudah kita menilai, mencemooh orang lain. Sebab nilai manusia itu bukan dari casing Pak, bukan dari tampilan, tapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amal perbuatan. Ibu duduk boleh di belakang, tapi bisa jadi yang niat paling ikhlas ibu yang ada di belakang. Bapak berada di depan, belum tentu nilai Bapak lebih utama dibanding yang ada di belakang. Kita tidak pernah tahu. Nilai dari hati dan niat. Inilah sholat yang diterima oleh Nabi ketika Nabi Mi'raj. Naik Nabi dibawa dari Masjidil Aqsa, urija ila samawatil ula. Naik Rasulullah sampai langit pertama. Begitu sampai di langit pertama, pintu langit pertama diketok oleh malaikat Jibril. Open the door. Buka lawang.
Ya. Minta pintu. Man anta, ada Jibril, wa ma'ak Muhammad, iftahil bab, buka pintu. Aku Jibril, siapa yang besertamu? Muhammad. Dibukakan pintu langit pertama. Sampai di langit pertama ada suara marhaban bil ibni soleh wa marhaban bin nabi soleh. Selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh, berkah dan rahmat Allah untuk. Ada seorang manusia, di kanannya terdapat begitu banyak kelompok manusia, di kirinya juga terdapat begitu banyak kelompok manusia. Tapi kalau dia mandang ke kanan dia tersenyum, ketika mandang ke kiri dia bersedih. Man huwa Jibril? Siapa orang itu Jibril? Kata malaikat Jibril, huwa abuka Adam. Itulah bapakmu, bapak seluruh manusia, Nabi Adam. Nabi Adam memberikan doa, mengucapkan salam, Rasulullah jawab doanya, Rasulullah jawab salamnya. Apa peringatan pelajaran dari peristiwa ini? Peristiwa saling menghormati dan saling menyayangi. Bagaimana Nabi Allah sayang kepada Nabi Adam, didoakan, diberikan ucapan salam. Rasulullah yang lebih mudah hormat kepada yang lebih tua. Maka itu Bapak Ibu, jangan kita merasa lebih tua, kita mesti diberi salam lebih dulu. Apa salahnya kalau kita tua, kita tunjuk contoh yang bagus, kita tunjuk salam dulu. Gitu kan? Yang jawab salam afdal, lebih sempurna. Maka dalam Al-Quran, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila engkau diberikan penghormatan, maka balaslah dengan yang terlebih baik. Jadi kalau kita jawab salam, jawablah yang lebih. Karena Allah yang merintahkan kita untuk memberi jawaban. Kalau ada orang ucap salam, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak jawab lebih. Catat, boleh diingat. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau dia ucap salamnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, Bapak jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau dia ucap salam macam itu, macam mana aja Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bapak jawab lagi, ibu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh wa jannatuh. Kalau dia ucap salam macam itu lagi, Ustaz, tidak tahu lagi yang itu kalian. Salam jangan dianggap main-main. Tapi praktek salam ini Pak tidak mudah. Nah praktek hasil ceramah ini, pecah baik ringan ini, balik ini ngetok pintu dulu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Katanya mulai emosi tok. Lekau. Elah. Ibu-ibu nak praktek ucap salam. Lakinya lagi hidup, lakinya bangun. Begitu lakinya bangun, apa dia di lakinya ngenyek dan kau selama tidak pernah kau ucap salam. Baru nak praktek yang dapat dari ceramah. Yang bini lama itu dulu lakinya ketok ucap salam, begitu buka pintu aku uji bininya, hantu banyu di balik. Nah, sebab kami laki nak mancing baik, tak maaf ya hobi mancing. Salam itu Bapak Ibu ada etika Pak. Ini Islam punya aturan akhlaknya ada. Kalau Bapak Ibu bertamu ke rumah gua, ketuk pintu, Assalamualaikum. Kata jawaban, ketok lagi. Assalamualaikum. Kata jawaban, ketok yang ketiga kali. Assalamualaikum. Kata jawaban, belum, tinggal kelah. Itu etika kita bertamu. Ucap salam. Kakek siang datangi lagi. Ini lantak mamang itu 3 kali dah kata jawaban, jidatnya tempel jadi kacau. Ay, pecahnya atuh. Itu tuh kipas angin tuh geleng-geleng. Islam tidak model itu. Islam melarang kita menempelkan wajah pada kacau. Kenapa? Kalau bisa jadi ada ahli rumah itu auratnya lagi terbuka, atau ada suatu aib yang bakal kita ketahui. Itu tuntunan Islam. Ya. Nah inilah salam Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Naik sampai di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai lewat mustawa, rob, sidratul muntaha, hadiratul kus, aras dan kursi.
untuk menerima perintah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mending Bapak Ibu kalau langsung 50 Pak. Ini kita bukan untuk mencari polemik, bukan. Sebab ada yang tidak percaya, madai Pak Ustaz katanya Nabi pacak tawar menawar dengan Allah. 50 jadi 5, uji kulai kau belanja lagi nak nawar terus. Benar? Kapan nanya Pak berapa habisnya sekian? Tak kurang lagi, awak lah nanya habisnya masih nak minta kurang. Jadi kalau Rasulullah tawar menawar dengan Allah, tidak usah dipersoalkan Bapak Ibu. Bainal Habib wal Mahbub, antara yang dicintai dan yang mencinta, pacaklah Nabi rasa. Makanya waktu turun di langit ke-6, Nabi Musa nanya, "Ma hasalta ya Muhammad?" "Hasaltu alayya wa ala ummati salatu 50 awqat." Aku dapat untukku dan umatku salat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? "Irji ya Muhammad is'alit tahfif." Balik kepada Allah, minta keringanan. Umatku besar-besar lagi terkepor di Nabi Musa. Apalagi umatmu tenaga lemah, badan kecil, umur pendek, nak gawe ke salat 50 waktu. Kita ini Pak, tenaga lemah kalau dibanding umat terdahulu. Tengoklah kita nih Pak, kalau makan berkeringat, gawe tak keringat. Kalau makan, kami kalau begawe, kalau banyak jangan ada keringat. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Dan inilah buahnya Bapak Ibu dari perjalanan Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Heboh kota Mekah. Ngatakan Rasulullah pembohong. Sampai mereka akhirnya nanya, kalau kau memang sudah sampai ke Masjidil Aqsa, apa yang kau lihat wahai Muhammad? Diceritakan secara rinci oleh Nabi. Bagaimana apa yang dilihat oleh Rasulullah di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, orang yang belum pernah ke Masjid Al-Mawardi, dia tidak pernah tahu bagaimana gambaran Masjid Al-Mawardi. Begitu kan? Kalau ditanya bagaimana, tidak tahu karena dia belum pernah. Tapi Rasulullah yang sudah ke Masjidil Aqsa ketika ditantang oleh orang-orang kafir, dengan rinci Rasulullah dapat menjelaskan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Tapi masih juga mereka tidak percaya. Wajar Pak, mereka orang-orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak menginginkan, Allah tidak menghendaki mereka beriman. Kalau mereka dikehendaki Allah, apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Yalah. Abu Jahal itu Pak, anti bukan main dengan Rasulullah, dengan Islam. Tapi subhanallah, anaknya jadi sahabat Nabi, meriwayatkan hadis sahih. Kalau Bapak baca kitab hadis, Ibu lihat periwayat hadis dari Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal jadi sahabat Nabi, beriman. Makanya kita kalau mandang seseorang, jangan mudah langsung memvonis jahat. Ya. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu menilai seseorang cuma mendengar secara sepihak, bukan dari kedua belah pihak. Oh, si fulan itu jahat Ustaz, itu kata siapa? Ya, kau dengar dari siapa? Kita Bapak Ibu hadirin sekalian, sebaik apapun manusia, sebanyak apapun kebaikan, ketaatan yang dilakukan, kalau dia sudah ketemu dengan orang hasad, orang dengki, orang hasad dan dengki tidak bakal mengatakan dia bagus. Begitulah yang terjadi pada Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu Bapak Ibu dua laki bini Pak, tidak demen dengan dakwah Nabi. Ibu ada yang tahu siapa nama bini Abu Lahab? Tuh, ini Bapak Ibu. Ada yang tahu nama bini Abu Lahab? Abu Lahab tuh punya istri namanya Urwah. Siapa namanya? Urwah. Cantik, katik tandingan lah semasjid Al-Mawardi. Saking cantiknya dapat julukan Ummu Jamil, ibu yang sangat cantik. Tapi walaupun cantik, karena moral jahat, akhlak bejat, dalam Al-Quran Allah sebut wamra'atuhu hammalatal betina, tukang pikul kayu bakar. Padahal Rasulullah itu keponakan lakinya deh. Ya kalau keponakan laki, keponakan kita juga kan. Kalau keponakan bini, ya keponakan kita juga. Jadi kamu jingol apa? Di Lulu Kartini ini, ya,
Kalau ada bibi jahat dengan keponaan, jangan-jangan adik-adik dengan bini Abu Lahab dia. Kalau aku ingkar mereka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan inilah sholat Bapak Ibu. Ada proses pembelajaran, ada tahapan-tahapan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholat, ada berdiri, ada takbir, ada fatihah, ada ruku, ya, sampai kepada tasyahud dan salam. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak bisa lah. Kalau puasa ada kodoknya. Andai kata juga tidak ada kodok, kalau sampai meninggal dunia, ya apa boleh buat? Sholat, tidak baca tegak, duduk. Tidak baca duduk berbaring. Tidak baca berbaring isyarat mata. Tidak baca juga dengan isyarat hati. Kalau tidak baca juga, jangan kamu kejam niat mati. Doa ke jangan dia mati sebelum dia sholat. Jangan galak kejam. Nah, apa pula udah itu. Sholat. Rasulullah memberikan tamsil bagaimana fungsi dan makna sholat buat kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sampai Rasulullah dialog dengan sahabat Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal buqiya min daranihi syai' qalu la yubqiyu min diranihi syai' fadzalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah nanya dengan sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sebuah sungai, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Sahabat jawab, oh tentu ya Rasulullah, kalau sudah 5 kali sehari dia mandi, tidak ada kotoran lagi yang tersisa. Apa jawab Rasulullah? Fadzalika mislus salawatil khamsi. Maka begitulah perumpamaan salat yang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Allah hapuskan dengan salat itu dosa-dosa dan kesalahan. Ini luar biasa salat. Jadi jangan kita kadang-kadang mudah menilai seseorang, no, gara-gara dia malas salat, gara-gara dia masih salah salat, ajak dia rangkul untuk duduk sama-sama. Itu baru benar. Manusia ini punya kisah kelam Pak kadang-kadang. Tapi Allah tetap memberikan manusia itu kesempatan untuk berbenah diri jadi orang baik. Nih. Maka kita jangan terlalu mudah menghakimi, menilai seseorang cuma dari sisi zahir semata-mata. Ya. Bapak Ibu, masih galak dengar ceramah? Aku nak cerita. Galak dengar cerita. Kata Rasulullah, di antara orang yang tidak mendapat pandangan rahmat Allah pada hari kiamat itu adalah Jayyub. Siapa Jayyub ya Rasulullah? Nabi katakan Nabash, tukang gali kubur. Tapi tukang gali kubur ini dalam tanda kutip. Ada kisah Pak dalam kitab Nasaihul Ibad. Tukang gali kubur, tapi dia punya pekerjaan sampingan. Kalau siang dia gali kubur, malam setelah mayit dimakamkan, kubur itu kembali dia gali. Dia tarik lembar demi lembar kain kapan yang membungkus mayit itu, maling kain kapan. Siang dia gali kubur, malam dia gali lagi, tapi gawainya maling kain. Akhirnya tersiarlah masyhur berita di kampung itu, tukang gali kubur itu profesi ganda. Selain gali kubur, dia juga tukang maling kain kapan. Sampai akhirnya berita ini Bapak Ibu sampai ke telinga qadhi. Qadhi itu hakim. Sampai akhirnya tukang gali kubur dipanggil oleh hakim. Ya fulan sini. Ada apa tuan hakim katanya? Aku nak tanya kata hakim. Berapa niat biaya mau meninggal dari mulai kain kapan, menggali kubur sampai selesai pemakaman? Apa kata tukang gali kubur? Biayanya sekian tuan hakim. Oh kata hakim, biayanya begitu. Iya.
Kalau biayanya begitu, sekarang kau kubayar di muka. Total biaya itu kubayar 2 kali lipat kubayar, kata hakim. Tapi kita ijab kabul, kata hakim hari ini. Kenapa? Kalau suatu saat aku mati, kuburan aku jangan kau bongkar lagi. Ijab kabul, Pak. Seiring perjalanan waktu, takdir Allah berlaku, hakim tadi mati. Begitu hakim tadi mati, akhirnya tukang gali kubur ngomong dengan bininya, "Dek, mati hakim itu." Uji bininya, "Kau kan gak dibayar Nobel, jangan lagi kau paling beri jualan deh, hakim gak mati juga. Aku tarik juga kapan, tak laju." Siang mayat dikubur, Pak, malam mayat kembali dia bongkar, dia tarik lembar demi lembar kain kapan. Tapi Bapak Ibu, saat dia sampai cangkul yang terakhir, Allah bukakan kasyaf pandangan matanya. Ditakdirkan Allah, dia bisa menyaksikan bagaimana kondisi di alam barzah. Yang percaya boleh, tak percaya matilah dulu. Bukti omongan aku. Dijingoknya dalam kubur, si hakim lagi didudukkan. Di hadapan hakim ada 2 malaikat Allah yang siap untuk memeriksa, menanyai si hakim. Apa kata 2 malaikat tadi? Cak mano kita nak tahu amalan dia ini baik atau buruk? Kata malaikat yang satu, gampang lur ujinya. Kita cium satu persatu anggota badannya. Kalau anggota badannya mengeluarkan bau busuk, itu tandanya anggota badannya bermasalah. Akhirnya Bapak Ibu diciumlah kaki kanan kiri, aman kati bau. Diciumlah tangan kanan dan kiri oleh kedua malaikat, aman dak kati bau. Dicium juga kedua bola matanya oleh malaikat, ternyata aman dak kati bau. Begitu nyium telinga Bapak Ibu, malaikat mabuk. Ada salah satu dari 2 daun telinga itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Apa kata malaikat? Mahazat tamsil. Apa tamsil? Kenapa sebelah kupingnya ini keluar bau busuk? Setelah seledek punya seledek Bapak Ibu, akhirnya kuping yang mengeluarkan bau busuk tadi ditiup oleh malaikat. Begitu kuping ditiup, saat itu keluar api yang begitu besar, berkobar penuh liang lahat. Sampai tukang gali kubur tadi wajahnya tersilap api, sampai air hayat matanya butuh. Begitu dicek oleh malaikat, kenapa kok sebelah kuping hakim ini mengeluarkan bau yang demikian busuknya? Ternyata suatu hari si hakim pernah mengetok palu, memutuskan hukum dari 2 orang yang bersengketa, cuma mendengar kesaksian secara sepihak. Nyambung gak cerita aku? Artinya kita jangan mudah nilai orang lain dengar sebelah. Makanya kuping Allah letakkan di kanan dan di kiri dengan posisi sejajar, agar kita bisa menyimak dengan baik, agar kita bisa menilai dengan bijak. Mata kenapa Allah jadikan lurus di depan? Kalau Allah takdirkan sikok di kanan, sikok di kiri, numburlah kita, Pak. Agar kita punya prasangka baik, lurus memandang ke depan. Masih lanjut apa aku diceritakan? Lanjut, jadilah warilah dulu. Inilah sholat Bapak Ibu. Buah sholat yang baik akan melahirkan kepada prasangka yang baik. Buah sholat yang benar insya Allah akan menghasilkan perilaku yang benar. Rasanya waktu terlalu singkat waktu kalau kita bahas perkara sholat malam hari ini, dan terlalu miskin kata untuk mengungkapkan bagaimana kebesaran peristiwa Isra wal Mi'raj. Kapan-kapan insya Allah kita sambung kembali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini menjadi sedikit tambahan ilmu pengetahuan, membuka wawasan buat kita bersama. Yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali semoga mendapatkan nazar, mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bubar dari masjid ini semoga melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذريتنا وللمؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. تقبل